إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تواصون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah sidang Jumat yang insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat iman, Islam, nikmat yang ada pada diri kita dan nikmat yang ada pada keluarga kita. Sehingga siang hari ini dimudahkan langkah kita untuk menuju ke Masjid Jami' Al-Ikhlas Perumdahan 2 Sriwijaya dalam rangka melaksanakan perintahnya, yakni salat Jumat. Dan kita selalu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk syukur sebagai hambanya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar dibandingkan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ada kerugian yang lebih besar selain bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menyempurnakan syariat dan ibadahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang istiqomah yang mengikutinya hingga hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak kaum muslimin yang hingga hari ini lalai terhadap mengingat kematian para jemaah. Dirinya yakin, tahu pasti dirinya akan mati. Tetapi mereka tidak memahami setelah kematian tersebut apa yang terjadi pada dirinya. Maka untuk meningkatkan pemahaman kita dalam mengingat kematian, yakni zikrul maut, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Pertama, meningkatkan pemahaman kita tentang kehidupan setelah mati. Para jemaah, akidah Islam telah mengajarkan kita bahwa adanya kehidupan setelah mati, seperti adanya siksa kubur, adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, sirat, serta ganjaran surga atau neraka. Maka dengan memahami semua perkara tersebut, setiap muslim akan mampu menyikapinya dan menjalani hidupnya dengan secara benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas di ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitu min sayyin famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Dan apa saja yang telah diberikan kepada kamu, kekayaan, jabatan, keturunan, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak memahaminya? Para jemaah sidang Jumat yang disalamkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini bahwa kecilnya dunia beserta perhiasannya dan kemewahannya yang terdapat di dalamnya bila dibandingkan dengan kenikmatan yang besar lagi kekal yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada hamba-hambanya yang saleh, yakni di akhirat. Wa ma indallahi khairu abqa.
Sedang apa yang di sisi Allah ada lebih baik dan kekal. Artinya para jamaah, apa yang ada di sisi kita itu akan lenyap, akan hilang. Dan apa yang di sisi Allah itu adalah kekal dan lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Padahal para jamaah, kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah senang sedikit. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, tiadalah kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat melainkan sebagian dari kalian mencelupkan jari ke dalam laut, jari telunjuk ke dalam laut. Maka hendaknya perhatikan apa yang ia peroleh darinya. Seperti para jamaah, jari telunjuk kita dicelupkan ke laut, kita angkat kembali dan air laut itu akan mengering. Itulah gambaran duniawi. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak memahaminya? yakni orang yang mementingkan kehidupan duniawi dengan meninggalkan kepentingan akhirat, apakah enggak menggunakan akalnya? Yang kedua para jamaah, menjadikan dunia sebagai ladang menanam kebajikan dan tempat persinggahan. Para jemaah sidang Jumat yang insya Allah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia ini ibarat seorang musafir yang sedang menempuh suatu perjalanan. Ia singgah di suatu tempat untuk menghilangkan rasa hausnya, untuk menghilangkan rasa laparnya, serta ia menyiapkan bekal secukupnya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan kembali untuk ke tempat tujuan yang sesungguhnya, yakni di akhirat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundaku, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibu abirus sabil. Jadilah di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang sekedar numpang lewat, yakni musafir. Kemudian Ibnu Umar berkata lagi, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu di pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Pergunakanlah sehatmu sebelum sakitmu, pergunakanlah hidupmu sebelum matimu. Para jemaah sidang Jumat yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini berisikan landasan agar manusia jangan terlalu banyak angan-angan hidup di dunia ini. Para jemaah, orang beriman tidak sepantasnya menganggap bahwa dunia ini adalah tempat tinggalnya yang abadi. Seyogianya dia beranggap bahwa dunia ini ibarat seorang musafir yang sedang menyiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan yang teramat panjang. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu di pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu di sore hari. Jadi para jemaah, wasiat ini berisikan tentang pendeknya jarak angan-angan manusia. Ketika dia berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Begitu juga sebaliknya. Ia membayangkan bila ajal kematiannya menjemputnya sebelum waktu yang ia inginkan atau sebelum waktu yang ia undurkan. Maka para jamaah, jika kita mampu melakukan ketaatan, mampu melakukan amal kebaikan, bersegeralah kita lakukan. Jangan ditunda atau diakhirkan. Misalkan kita akan mengatakan, nanti saja deh saya sumbang masjid, nanti aja deh saya bantu saudara saya, atau pekan depan deh saya ikut pengajian, atau bulan depan deh saya ikut taklim. Jika kita mampu memiliki harta, kenapa mesti ditunda para jamaah? Dan semua perkataan tersebut hanya membuka pintu masuk syaitan yang akan membuat kita lalai daripada perbuatan kebaikan. Sehingga waktu kita terbuang sia-sia tanpa ada sedikit manfaatnya para jamaah. Jadi para jamaah, jika hari ini kita mampu melakukan amal soleh, bersegeralah lakukan, karena kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi pada diri kita. Yang ketiga para jamaah, menyadari bahwa setelah kematian ada hari perhitungan. Bukankah seringkali kita menyaksikan kematian datang silih berganti para jemaah, menimpa siapa saja, menimpa si kaya, si fakir, menimpa orang tua, bahkan
menimpa yang di bawah umur kita, menimpa orang dalam keadaan sakit, hingga menimpa orang dalam keadaan sehat sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat pertamanya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat hari perhitungan bagi mereka, sedang mereka lalai terhadap dunia, berpaling dari akhirat. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari hisab atau hari perhitungan bagi manusia telah semakin dekat. Kelak pada hari hisab tersebut akan diperhitungkan semua perbuatan manusia yang selama ia lakukan selama ia di dunia. Selain itu, semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan akan dimintai pertanggungjawabannya, baik nikmat yang ada pada diri mereka sendiri seperti akal pikiran, mata, tangan, kaki, pakaian yang digunakan, makanan, serta harta benda dan anak keturunannya. Dan mereka juga akan ditanya apa yang mereka telah lakukan dengan semua nikmat-nikmat tersebut. Apakah karunia Allah tersebut digunakan dalam rangka perbuatan kebajikan yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah semua itu digunakan untuk perbuatan yang membuktikan keingkaran dan kedurhakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya manusia lalai apa yang akan terharap dibuatnya. Kelalaian tersebutlah yang membuat dirinya lalai terhadap mengingat ke kiamat, sehingga dirinya tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bekal untuk mencari keselamatan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, di dalam ayat ini orang-orang yang dimaksud adalah kaum musyrikin yang tidak mempercayai dengan hari kiamat, hari pembalasan dan hari hisab. Yang keempat, para jemaah, menjenguk orang sakit. Di antara amal yang dianjurkan di dalam Islam adalah menjenguk saudaranya yang sakit, memberikan motivasi serta mendoakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hak muslim terhadap muslim itu ada 6. Pertama, menjawab salam. Kedua, memenuhi undangan. Ketiga, mendoakan orang yang bersin. Keempat, mendoakan orang yang bersin. Kelima, menjenguk yang sakit. Dan yang terakhir, mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Menjenguk orang sakit, para jamaah, selain menumbuhkan kepedulian sesama saudara, ini juga dapat mengingatkan kepada kematian. Bagaimana kesehatan fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan setiap saat atau suatu saat bisa dicabut sesuai dengan kehendaknya. Yang kelima, para jamaah, mengurus jenazah dan ziarah kubur. Mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, selain hukumnya fardu kifayah, ini juga dapat mengingat kita kepada kematian, membayangkan bila ajal kematian tersebut yang dijemput adalah diri kita, membayangkan ketika yang dikafani itu adalah diri kita, membayangkan ketika yang disolatkan di depan imam dan jamaah itu adalah diri kita, membayangkan ketika yang dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur dengan tanah adalah diri kita. Tertutuplah semua pintu amal dan pintu taubat bagi kita, dan tinggal amal yang selama masa hidup kita kerjakan yang akan kelak dipertanggungjawabkan. Keberapa? Yang keenam, para jamaah, selalu berdoa agar diberi kematian yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sarana kita agar kita mengingat kepada kematian dan kehidupan selanjutnya. Doa dan zikir, misalkan pada saat tasyahud akhir, kita dianjurkan sebelum salam untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masyid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur, dan dari
fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ziarah kubur para jamaah, ziarah kubur termasuk yang mengingat kita kepada kematian. Bukankah para pendahulu kita seperti orang tua kita, guru-guru kita telah lebih dulu di sana yang meninggal, termasuk sahabat kita, termasuk yang di bawah umur kita. Sarana mengingat kematian adalah ziarah kubur, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tadinya aku melarang kalian menziarahi kubur, maka sekarang telah diizinkan Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya, maka sekarang kamu boleh menziarahi kubur karena itu dapat mengingatkan kamu kepada kematian. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian para jemaah, hal-hal yang dapat mengingatkan kita kepada kematian. Semoga kita menjadi golongan orang yang cerdas. Bagaimana orang cerdas? Ada orang yang mudah mengingat pada kematian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas?" Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan alam berikutnya. Itulah orang yang cerdas para jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jemaah, di khutbah kedua ini khatib hanya menyampaikan beberapa kendala-kendala kita akan lalai terhadap kematian. Pertama, kurangnya ilmu. Boleh jadi para jamaah, mereka yang lalai terhadap mengingat kematian adalah mereka yang minimnya ilmu agama. Mereka menganggap hidup ya di dunia saja. Kalaupun mereka beribadah, ya bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji. Selanjutnya ya bekerja dan bekerja. Itu pun minimnya ilmu kaidah syariah dan muamalah. Haram, riba, subhat, makruh dikerjakan para jemaah. Maka para jemaah, hadirlah kajian-kajian ilmu yang akan membekali kita dengan ilmu dan amal hingga kita mengetahui perkara yang diperbolehkan hingga perkara yang batil, sehingga dimudahkan langkah kita untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua para jamaah, cinta dunia. Sebagian manusia lalai akan kematian adalah mereka yang sangat mencintai dunia, menganggap bahwa dunia ini adalah tujuan hidupnya, menjadi target hidupnya. Tahun ini harus punya ini, tahun depan harus punya itu. Saling bermegah-megahan, saling menunjukkan eksistensinya hingga dirinya lalai terhadap mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur di ayat pertama dan kedua, "Alhaqumut takatsur hatta zultumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Yang ketiga para jamaah, banyak tertawa. Membuat hati senang, bahagia itu diperbolehkan jamaah. Seperti berbolehkan kitanya tertawa dan tersenyum. Tetapi bila tertawa dan bersenang-senang itu berlebihan, dapat mematikan hati para jamaah dan membuat kita lalai terhadap mengingat kematian dan kehidupan selanjutnya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada setiap mukmin agar menghindari bersenang-senang dan tertawa berlebihan. Beliau bersabda, "La tuksiru dhahika fa inna kasrata dhahiki tumitu qalba." Janganlah banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Dan yang keempat terakhir berjamaah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Para ulama menjelaskan
meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, lebih ditujukan ke arah menjaga lisan. Jadi dari perkataan yang sia-sia, dari suatu perdebatan yang tidak dapat mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk nyanyian para jamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu min salima muslimuna min lisanihi wa yahdi." Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Wal muhajiru man halu anhu. Ya, dan orang yang hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis riwayat Bukhari. Dan di hadis lain dijelaskan, inna min husni islamil mar'i qilatal kalami fi ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian para jamaah, hal-hal yang banyak kita membuat lalai terhadap kematian, dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifatnya demikian. Mari bersama-sama kita berdoa para jamaah agar selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hadat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.